Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat East Java Conference Voice. Kita sungguh bersuka cita karena kita boleh bertemu kembali di dalam satu program yang membahas firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 pada saat ini, dan tentu saja bersama dengan hamba-hamba Tuhan, panelis yang bersama dengan kami akan membahas, mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat kita. Namun sebelum saya memperkenalkan dan sebelum kita akan memulai akan diskusi kita, terlebih dahulu kita akan berdoa, dan doa buka akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Endi Kawela. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan dari Tuhan yang Kau berikan bagi kami melalui dosa-dosa yang kami lakukan. Dan kami mengucap syukur terima kasih karena tuntunan dan berkat mujizat-Mu terjadi nyata atas kehidupan kami. Tuhan, kami mau hidup lebih dekat lagi, lebih setia lagi dengan Engkau. Dan kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami diskusikan, itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami, dan membawa hidup kami lebih dekat dengan Tuhan. Pada saat ini kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Oh Tuhan kami di sorga, biarlah Engkau kurniakan hikmat bagi kami semua, sehingga ketika pelajaran ini disampaikan, para pemirsa yang menonton channel ini, mereka juga dimengerti dan mereka juga mendapatkan berkat melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Endi Kawela. Sahabat EGC Voice yang kami kasihi dimanapun Anda berada, bila mana ada pertanyaan atau ada hal-hal yang rindu untuk belajar Alkitab, didoakan, dikunjungi, saudara bisa menghubungi di nomor call center kami 085 700 994 007. Ya, sekali lagi 085 700 994 007. Baik. Sekali lagi kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan judul Misteri Injil. Saya akan memperkenalkan dua hamba Tuhan yang hadir pada kesempatan ini. Yang doa buka adalah hamba Tuhan Pendeta Muda Endi Kawela. Beliau adalah Gembala Jemaat Eklesia Surabaya. Kemudian di samping saya, hamba Tuhan Pendeta Kuswindarto. Beliau adalah Gembala Jemaat Dukuh Kupang Surabaya. Shalom. Baik, kita akan memulaikan. Saya akan membacakan pendahuluan terlebih di dalam ayat inti kita. Di dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, misteri Injil. Apa sebenarnya dan bagaimana Injil ini disebut misteri? Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam hal ini? Kita akan mempelajarinya, dan kesempatan pertama saya berikan kepada hamba Tuhan Pendeta Endi Kawela. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Daniel. Para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada, pelajaran Sekolah Sabat kita pada sepekan ini, kita masuk pada pelajaran yang ke-6, yang tadi sudah disampaikan, judulnya ialah Misteri Injil. Nah, kalau berbicara tentang misteri, maka ada sesuatu yang tersembunyi yang perlu diungkapkan. Nah, pada dasarnya melalui pelajaran Sekolah Sabat kita ini, kita akan berbicara mengenai seluk-beluk keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Nah, apa yang dia alami selama dia dalam pelayanan? Tentu ketika di dalam pelayanan yang pertama kali dia melayani jemaat yang ada di Efesus, lalu pada saat dia kembali ke Roma dan dipenjarakan, dia menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Dia menyampaikan akan kebenaran, dia menguatkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus,
dan dia mengungkapkan akan pengalaman dia saat di dalam pelayanan, dan demikian juga berbagai macam pencobaan yang dia alami, kesusahan yang dia rasakan ketika menjadi pelayan Tuhan, ketika memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Nah, dalam pelajaran hari Minggu, yaitu di mana Paulus adalah rasul yang dipenjarakan bagi orang bukan Yahudi. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika Saulus ini sebelum namanya diubah menjadi Paulus, latar belakangnya pada sebelum bertobat adalah dia adalah seorang penganiaya umat-umat Tuhan, penganiaya orang-orang Kristen. Nah, di dalam kisah 9, di dalam kisah para rasul 9 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16, inilah salah satu kenapa dia mengalami banyak tantangan, kesusahan yang dia alami saat dia memberitakan Injil. Nah, di dalam kisah para rasul 9 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat yang ke-16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi saudara-saudara, Paulus dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan Injil, di mana melalui suratnya disampaikan kepada orang-orang yang di Efesus itu. Penderitaan yang dia alami salah satunya ialah ketika dia dipenjarakan di penjara di Roma. Nah, menariknya di sini adalah di dalam Efesus 3 ini dia menampilkan struktur yang menarik bagi pembaca saat dia menuliskan surat ini, yaitu dia mulai dengan kata-kata di dalam penulisannya itu, yaitu dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Paulus dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa melalui Efesus 3 ayat yang pertama, dia dipenjarakan oleh karena apa? Karena umat-umat Allah. Dia dipenjarakan karena Kristus yang memilih dia untuk menyampaikan kabar baik, kabar Injil kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Efesus 3 ayatnya yang pertama, di dalam Efesus 3 ayat yang pertama ini, Paulus mendefinisikan dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus. Nah, saudara-saudara, gereja kita memiliki begitu banyak program untuk menjangkau banyak orang di dalam pelayanan. Ada para misionaris yang dipakai, yang dipilih untuk menyampaikan kabar baik di pelosok-pelosok tanah air, membantu para pendeta di dalam pelayanan. Saudara-saudara, jangan khawatir, jangan takut kalau kita mendapat kesusahan, kita dikucilkan ketika menyampaikan kabar baik, kabar Yesus kepada banyak orang. Saya pernah, waktu masih di Manado, saya pernah melayani di penjara, dan orang-orang yang ada dalam penjara itu, mereka semua masuk dalam penjara karena membuat kasus. Tidak ada satu orang yang dipenjarakan karena dia memberitakan Injil. Beda dengan Paulus. Paulus masuk dalam penjara oleh karena memberitakan Injil, oleh karena Tuhan Yesus yang membawa dia untuk memberitakan Injil, sehingga penderitaan yang harus dia alami di dalam kisah 9 ayat 5 dan ayat yang ke-16, yang mana Tuhan memilih dia dan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang dia harus tanggung karena nama Tuhan Yesus. Nah, penyebutan Paulus tentang penderitaan yang dia alami ini kalau kita lihat dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-13. Di situ dia relevan dengan Efesus 6 ayatnya yang ke-20. Bahkan kita bisa bandingkan dalam kisah 28 ayatnya yang ke-16, di mana dia katakan dia berada di dalam penjara di Romawi. Nah, di abad mula-mula orang yang berada dalam penjara, tentu ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, bukanlah sesuatu yang enak. Bahkan penjara dulu itu adalah di bawah tanah.
tentu tidak ada udara, tidak ada sanitasi yang baik dan sebagainya. Dan inilah yang dialami oleh Paulus itu sendiri ketika dia membawa Injil. Nah, ini adalah pengalaman hidup yang dialami oleh Paulus, yang dia tulis melalui surat dan dia kirimkan untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus ini, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Paulus menginjil kepada kota Efesus ini, kepada orang-orang di Efesus ini, ada hasilnya. Dan ketika dia dipenjarakan, dia tidak melupakan akan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Nah, pada dasarnya ada satu hal, ketika Paulus berada di dalam penjara, secara emosional seorang manusia tentu ada rasa takut, ada rasa gugup, dan sebagainya. Inilah juga yang dampak emosional yang dialami oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Namun dia menuliskan surat ini kepada orang-orang yang percaya dengan satu hal, bahwa mereka tetap kuat di dalam iman. Nah, dia menderita bagi orang-orang yang mendengarkan Injilnya. Nah, salah satu poin yang paling terpenting adalah di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu ini, dia katakan bahwa ada kalimat yang sangat menarik dan menguatkan kita ketika kita mau melayani Tuhan. Ketika saudara dan saya mau untuk memberitakan kebenaran Tuhan bagi banyak orang. Dikatakan di sini. Nah, dia menderita bagi mereka. Apa yang tampaknya menjadi sumber rasa malu sebenarnya akan berubah menjadi kemuliaan untuk mereka. Jadi, walaupun Paulus ada di penjara, tetapi apa yang dia lakukan di dalam pelayanannya, itu semua menjadi kemuliaan bagi Allah. Ketika kita mau melayani Tuhan, saat saudara dan saya mau supaya kita dipakai oleh Tuhan dalam memberitakan Injil, apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan ini, semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan itu menjadi berkat untuk kita. Tidak perlu malu ketika mau bersaksi, mau menginjil, mau memberitakan Yesus kepada banyak orang. Tidak perlu malu pada saat kita menyampaikan kebenaran kepada Tuhan. Walaupun saat kita dikucilkan, kita dikatakan hal-hal yang tidak enak bagi kita, tapi saat kita mau menyampaikan itu, kita mau memberitakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada banyak orang, maka pada dasarnya iman kita lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki satu prinsip bahwa itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka saudara dan saya akan diberkati. Saya ingat di dalam buku Lukas pasal 10, di mana menceritakan 70 murid saat mereka diutus oleh Tuhan dalam memberitakan Injil. Dan ketika saat mereka kembali, mereka melapor apa yang mereka alami dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan hasilnya Tuhan bilang apa? Jangan bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya kita percaya bahwa ketika kita melayani, nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Oke, menarik ini. Jadi penderitaan Rasul Paulus karena penjara tadi, Ya, telah membawa kabar baik bagi banyak orang, ya, terutama bagi kita sekarang. ya. Nah, ini aplikasinya. Sehingga Paulus menderita, tapi orang lain diselamatkan. Amin. Nah, itu juga menjadi catatan bagi kita, kalau kita mau menginjil, mungkin kita akan mengalami banyak tantangan, tapi orang lain bisa diselamatkan. Baik, kita masuk ke berikutnya. Pelajaran hari Senin. Dikatakan di sana, misteri Injil yang telah lama tersembunyi. Apa kaitannya dengan kabar baik yang selama ini hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi, tetapi sekarang oleh karena kabar itu dibawa oleh Paulus, sehingga yang selama ini selama ini tersembunyi sekarang terbuka. Bagaimana Pendeta Endik bisa menjelaskan akan hal ini? Satu hal yang paling menarik di dalam pelajaran sekolah sahabat kita saat membicarakan tentang surat kepada jemaat yang ada di Efesus ini, yang mana kita lihat bahwa pengorbanan Paulus di dalam pelayanannya. Tadi Pak Pendeta Daniel sudah katakan bahwa Paulus di dalam penderitaan saat dia melayani, tapi ada hasilnya, di mana yang dinikmati oleh orang-orang yang bertobat, yang mana mereka juga disebutkan sebagai anak Allah, mewarisi kerajaan sorga. Nah, pelajaran hari ini dia bilang bahwa misteri Injil yang telah lama tersembunyi. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga,
dia memberikan perintah agung kepada 12 murid, yaitu mereka menginjil di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, kebanyakan mereka ini fokus ketika yang di kalimat Yerusalem berarti fokus untuk di dalam pelayanan bagi orang-orang Yahudi. Nah, tapi Paulus ini dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, makanya misteri Injil yang selama tersembunyi tentang Allah kerajaan Yesus atau tentang Yesus atau tentang kasih karunia Allah. Jadi, melalui kasih karunia Allah semua orang diselamatkan, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada seluruh orang yang bukan orang Yahudi. Jadi keselamatan kasih karunia itu kepada semua orang melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita baca Efesus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita membacanya. Yaitu kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, yang mana pertama adalah Paulus menulis bagian surat ini secara khusus kepada orang-orang percaya bukan Yahudi yang berada di gereja-gereja yang di Efesus. Jadi pertama adalah melalui Efesus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bagian poin yang pertama melalui Efesus 3 ayat 1 sampai 6 ini adalah informasinya, yaitu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus yang mana bukan orang-orang Yahudi. Dan yang kedua adalah Paulus mengaku sebagai penerima sesuatu yang ia beri label penyenggalaran kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya untuk orang percaya bukan Yahudi. Kita bisa lihat dalam Efesus 3 ayatnya yang kedua. Nah, pelayanan kasih karunia ini adalah cara Paulus mengembarkan tugas yang diberikan kepadanya untuk mengkhotbahkan Injil. Jadi, dalam pengertian bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus ini, yaitu mereka diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nah, inilah yang disebutkan sebagai misteri Injil yang tersembunyi, yang diungkapkan, yang disampaikan, yang diberikan oleh Paulus kepada umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Efesus. Dan berikut adalah keempat, Paulus tidak sendirian dalam menerima wahyu tentang rahasia ini, karena Roh juga telah mengungkapkannya kepada rasul-rasul. Jadi, rahasia tentang kasih karunia Allah, tentang karunia Allah, manusia diselamatkan, bukan saja diterima oleh Paulus, tetapi juga kepada rasul-rasul yang lain, 12 rasul-rasul yang sebelumnya, yang mana mereka juga menerima hal demikian, dan mereka sampaikan kepada banyak orang pada saat itu. Nah, menariknya di sini adalah ada kalimat yang dikatakan seperti begini. Akhirnya dia menyatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena menderita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi yang dulunya orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, tetapi melalui kasih karunia Allah mereka ketika menerima Allah, menerima Yesus dalam kebenaran dan bertobat, maka mereka bukan lagi terpecah-pecah, tetapi mereka menjadi satu tubuh. Dan pemimpinnya adalah Yesus Kristus. Oke, ini luar biasa. Artinya adalah bahwa Injil ini berlaku untuk semua orang. Ya. Dan misteri yang selama ini, ini untuk orang Yahudi. Wah, ini umat pilihan Allah itu orang Yahudi. Ya. Sekarang, melalui kitab Efesus ini, Paulus sedang memberitahukan kepada kita bahwa Injil ini ternyata untuk semua orang. Dan kita cukup berbahagia karena kita merasakan manfaat dan juga misi daripada Injil itu sendiri. Baik pendeta, kalau di hari Senin, bahwa Paulus dengan dedikasinya yang luar biasa, dan juga Paulus mengatakan nabi-nabi juga membawa kabar baik ini sehingga tiba kepada kita. Sekarang di hari Selasa dikatakan gereja menjadi penyingkap hikmat Allah. Ini menarik. Karena dari personal-personal yang menginjil, sekarang ada satu lembaga yang Tuhan gunakan, yang disebut dengan gereja, untuk mengungkapkan akan hikmat Allah ini. Silakan pendeta, boleh lengkapi. Ya, terima kasih pendeta Daniel. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di dalam pelajaran hari ini yang sudah diungkapkan tentang misteri yang disampaikan oleh Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Efesus ini, maka
dia juga menyampaikan bahwa begitu penting hikmat Allah bagi gereja yang dia dirikan ini, yaitu jemaat yang ada di Efesus ini. Kenapa mereka membutuhkan hikmat? Karena di dalam pengurusan atau di dalam pengelolaan gereja yang ada di Efesus ini, umat-umat Tuhan butuh kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu harus diminta melalui Allah, melalui hikmat yang Tuhan karuniakan. Itu sebabnya gereja yang dibuat oleh Paulus dengan adanya jemaat-jemaat di dalam pelayanan mereka, mereka harus dalam berorganisasi harus teratur. Nah, salah satu bagian yang paling menarik ketika kita baca dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-7, di mana Paulus dengan kerendahan hati walaupun banyak yang dia lakukan di dalam pelayanan, dia berkorban untuk jemaat di Efesus, dia mengalami penderitaan dalam pelayanan, tetapi ada satu kerendahan hati yang Paulus buat, yaitu apa? Dia mengatakan bahwa dia ini adalah pelayan Tuhan dan dia orang yang paling berdosa. Kenapa? Dalam pelajaran sekolah hari Sabat dia bilang bahwa dia adalah orang yang paling hina. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Paulus ini bisa mengatakan bahwa dirinya ini sebagai orang yang hina? Bahkan dia bilang, di antara rasul-rasul, kayak kita tahu Paulus juga merupakan salah satu rasul yang dipilih oleh Tuhan selain 12 murid. Nah, dia bilang apa? Di antara rasul-rasul yang dipilih, dialah rasul yang paling hina. Kenapa sampai dia bisa mengatakan bahwa dia ini paling hina? Nah, apa kaitannya dengan perkataan dia mengatakan dia paling hina dengan penyingkap hikmat bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Efesus ini? Nah, perlu kita ketahui, misalnya saya baca di dalam 1 Korintus 15, dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, dia katakan di sini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, kenapa dia sebutkan dia sebagai rasul yang paling hina? Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, yaitu dia bilang apa? Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Artinya apa? Paulus mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa dia walaupun berkorban di dalam pelayanan, tetapi dia menyadari bahwa dia juga punya kekurangan. Bahkan sampai menyebut dirinya adalah orang yang paling hina. Karena apa? Karena dia pernah mengalami, yaitu dia menganiaya umat Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, statement atau pengalaman hidup yang dialami oleh Paulus melalui 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, ini dia ada sangkut pautnya dengan satu tulisan, satu statement dari satu buku yang namanya Langkah kepada Kristus, halaman 11. Dia bilang apa? Dia bilang begini. Semakin dekat engkau datang kepada Yesus, semakin banyak kesalahanmu yang akan terlihat oleh matamu sendiri. Karena pandangan kita menjadi lebih jelas dan ketidaksempurnaan kita akan terlihat dalam perbedaan yang sangat kontras dengan sifatnya yang sempurna. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita harus sadari bahwa Paulus ini sungguh luar biasa di dalam pelayanannya. Mengingatkan kepada kita bahwa semakin Paulus dekat dengan Tuhan di dalam memberitakan Injil, semakin banyak apa yang dia lakukan itu terlihat jelas di hadapan Tuhan. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka semua kesalahan kita pun akan terlihat oleh Tuhan. Tapi perlu ingat bahwa ketika kita mau berubah total kepada Tuhan, maka setiap kesalahan yang kita buat Tuhan hapuskan, dan kita mau hidup baru dalam Tuhan dan mau menjadi alat-alat Tuhan. Nah,
Di dalam. Boleh saya potong? Oh, siap ya, siap. Oke, jadi gini, ini menarik karena apa? Paulus lah yang membangun akan Ya, jemaat. jemaat itu. Tetapi dia juga yang mengatakan saya yang paling hina. Ya. Nah, coba kita bisa kita coba berpikir begini. Kalau di dalam satu gereja kemudian ada orang yang merasa paling hebat, paling kuat, semuanya karena saya. Kira-kira gereja itu bagaimana? Apakah hikmat yang akan muncul di dalam gereja itu atau misi yang akan di gereja itu berjalan dengan baik apa tidak? Bagaimana dengan konsep yang dikembangkan oleh Paulus? Oh, saya ini orang paling kecil, tapi pekerjaannya luar biasa. Saya orang yang paling hina. Kira-kira bagaimana ini, pendeta? Ya. Pada dasarnya dalam satu gereja tentu ada dia punya sistem keorganisasian, dan otomatis di dalam pelayanan, di dalam kegiatan pelayanan tentu kita membutuhkan hikmat. Nah, semua orang sama di hadapan Tuhan. Kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya jangan dengan kesombongan kita mengatakan bahwa oh, saya yang paling jago, saya yang paling ini dan sebagainya. Kalau tanpa saya ini tidak bisa jadi. Mari kita belajar kepada Paulus, yang mana dia merendahkan diri dia dalam pelayanan. Padahal dia sendiri yang mendirikan jemaat ini. Tapi apa? Dia sendiri yang mendirikan jemaat ini, tapi dia merendahkan diri. Dengan kata lain, bahwa kesatuan di dalam jemaat kesatuan itu jauh lebih penting untuk amin. menjalankan misi daripada sekedar saya. Saya. Baik. Terima kasih Pendeta Endik. Nanti kita minta akan statement kembali. Kita masuk di pelajaran hari Rabu. Pendeta Kuswindarto. Judul dari hari Rabu adalah Kristus berdiam di dalam hatimu. Bagaimana nanti kita melihat surat Paulus yang lain yang membicarakan lebih spesifik. Tadi berbicara tentang bagaimana gereja harus berperan, bagaimana Injil ini ternyata dibukakan. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan Kristus berdiam di dalam hatimu? Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Daniel. Ini pelajaran yang sangat memberkati kita semua, dan saya pikir kita harus bersyukur ketika kita menerima pelajaran hari ini bahwa kita mengerti Injil itu bukan lagi menjadi hak istimewa untuk orang-orang Yahudi, karena kemudian Injil itu menjadi kabar baik bagi semua bangsa, dan kita bersyukur karena kita yang secara bangsa bukan orang Yahudi, kita menjadi bagian dari ahli waris kerajaan sorga. Kita disebut sebagai keluarga Allah juga, kita berhak untuk menerima janji itu. Nah, bagian yang kedua ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, khususnya di Efesus pasal yang ketiga. Saya mau kita ajak membaca di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ada dua pelajaran besar yang kita boleh temukan di sana. Ini doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, di bagian yang pertama dalam surat Paulus ini, kita melihat ada dua kali Paulus berdoa untuk jemaat yang menerima suratnya, jemaat Efesus. Yang pertama kita temukan di dalam Efesus pasal 1, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Dia berdoa untuk jemaat itu.
Ya, dia berdoa dan ada harapan yang dia tunjukkan di sana supaya mereka itu memiliki roh hikmat yang dari Tuhan. Lalu dia juga berharap agar mereka itu melihat dan merasakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ini kita ketemu lagi di pasal yang ketiga ini. Dia juga berdoa supaya kita belajar untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Nah, di dalam pelajaran kita yang hari Rabu ini, Kristus berdiam di dalam kamu, kita melihat lagi ada doa yang Paulus berikan kepada jemaat itu. Ini doa yang luar biasa supaya mereka mengalami ya Kristus tinggal di dalam mereka. Ada hal yang luar biasa yang kita boleh tidak peduli betapa kita sebagai manusia pernah gagal, tidak peduli sebab kita sebagai pribadi pernah jatuh atau sebagai keluarga kita gagal. Kita mendapatkan satu kenyataan bahwa kita adalah milik Allah. Tidak peduli atau tidak peduli apapun latar belakang kita, masa lalu kita, seberapa kelam kegagalan kita, kita ada di dalam tangan Allah yang peduli. Ini luar biasa ini. Inilah rahasia Injil itu. Dan ini juga yang diharapkan untuk kita miliki. Allah mengasihi orang-orang yang tidak sempurna. Pada saat yang sama kita menyandang nama ilahi. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Lalu Paulus juga dalam doanya dia meminta supaya orang-orang kudus atau mereka yang menerima rahasia Injil ini, mereka mengalami satu pengalaman rohani yang berlimpah bersama dengan orang-orang percaya lainnya, yang dia sebutkan sebagai orang-orang yang roh Allah tinggal di dalam hatimu. Ya, orang-orang yang mengalami roh Allah yang tinggal di dalam hatinya. Orang-orang yang memiliki keintiman dengan Allah. Dia sebutkan sebagai Kristus berdiam di dalam hatimu. Jadi apa maksud Kristus berdiam di dalam hati kita? Bahwa kita itu memiliki roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita itu juga memiliki keintiman dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ada satu hal yang luar biasa yang kemudian dia tunjukkan kepada kita untuk menggambarkan kasih Allah yang luar biasa yang dia sebutkan seperti ini di ayat yang ke-16, ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, katanya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih karunia Kristus. Ada 4 dimensi yang dia disebutkan di situ. Panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Untuk menggambarkan betapa luasnya, tak terbatasnya kasih karunia Allah itu bagi umat manusia. Dan saya pikir ini bukan kali pertama di dalam Alkitab kita untuk melihat betapa Allah itu digambarkan Allah yang luar biasa. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-11 juga kita diajak untuk melihat itu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Katanya. Ayub pasal yang ke-11 ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha tinggi. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat dilakukan? Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi lautan. Orang mati. Ya, di dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudra. Betapa dalam, betapa luas, betapa tinggi, betapa lebar, menggambarkan kasih karunia yang tak terbatas dari Allah. Dan inilah yang dinikmati oleh orang-orang kudus. Mereka yang di dalam hidupnya Kristus tinggal. Inilah yang kita lihat di bagian yang pertama ini. Baik, luar biasa ya. Kristus berdiam di dalam hati kita. Telah ditunjukkan melalui kasih yang sangat besar.
yaitu Roh Kudus bersama dengan tinggal kita. Di dalam kita. Kasih-Nya dinyatakan, makanya digambarkan oleh Paulus begitu dalam, begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya di pelajaran hari Kamis. Kemuliaan dalam gereja dan dalam Kristus Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran ini menyangkut dengan kemuliaan yang di dalam gereja. Kalau tadi secara pribadi, kasih Yesus ada di dalam masing-masing kita. Sekarang ada juga di dalam gereja. Karena misi daripada Injil ini adalah melalui pribadi dan juga melalui gereja. Pak Pendeta, silakan. Ya, di bagian yang kedua ini kita melihat doa doksologi. Ini pujian. Ya, pujian yang Paulus naikkan. Dia memuji Allah untuk jemaat. Ya, dia juga memuji Allah untuk pribadi-pribadi yang mengalami rahasia Injil, menerima rahasia Injil, pribadi-pribadi yang di dalamnya Roh Allah tinggal, dan dia juga memuji jemaat untuk itu, jemaat yang diberkati. Nah, pertanyaan yang mungkin kita renungkan, kenapa Paulus memuji? Ya, dan ini juga mengajarkan kita bahwa hidup kita ini juga harus dipenuhi dengan pujian. Saya meyakini bahwa ada 1000 alasan bagi kita untuk mengeluh, tapi ada 1001 alasan untuk memuji. Ya, ada 1001 alasan untuk memuji. Yang pertama, kenapa Paulus memuji? Dia memuji karena Kristus yang berdiam di dalam hati orang percaya. Dia memuji karena Kristus hidup di dalam kita. Amin. Ya, itulah pujian yang luar biasa. Kasih Allah menjangkau setiap orang. Ya, dia memuji Allah atas keselamatan yang ditawarkan kepada gereja, kepada jemaat melalui Kristus Yesus. Ya, dia memuji Allah untuk itu. Lalu keselamatan itu juga yang datang dari Allah yang layak dipuji, karena memang keselamatan itu turun-temurun selama-lamanya bagi gereja, bagi umat-umat, bagi orang-orang percaya. Ya, bagi orang percaya yang mengalami kuasa Yesus, orang percaya yang hidup di dalam Yesus, orang percaya yang mengalami kuasa Kristus yang tak terbatas. Itulah menjadi alasan bagi kita untuk memuji-muji Tuhan. Lalu di bagian yang berikut, kita juga melihat kenapa Paulus memuji Allah, karena dia menemukan kekuatan di dalam ini ruang lingkup kosmis, ya, menyeluruh. Ya, menyeluruh. Bagaimana Allah memelihara bukan hanya pribadi-pribadi, tetapi juga memelihara jemaat. Ya, memelihara jemaat. Karena jemaat ini juga tidak selalu mulus perjalanannya. Kalau kita belajar tentang Efesus, kita melihat bagaimana jemaat Efesus itu menghadapi tantangan dari sana sini. Tetapi ketika kita melihat doa Paulus di bagian pertama dalam Efesus pasal 1, aku mengucap syukur karena imanmu, karena kasihmu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak memuji jemaat yang setia kepada Tuhan di tengah berbagai macam tantangan yang mereka miliki. Nah, hari ini bagaimana jemaat dapat memuji Allah dan bagaimana Allah itu dipuji melalui kehidupan jemaat. Saya pikir kita menemukan jawabannya ketika pertanyaan tadi diberikan, bahwa saat kita meninggikan diri sendiri di dalam jemaat, semua pelayanan karena saya, kita sedang tidak meninggikan Allah di situ. Tetapi ketika jemaat sedang bersatu untuk mewujudkan misi gereja, misi jemaat, menyebarkan kebenaran, menyebarkan Injil, disitulah gereja sedang memuliakan siapa? Amin. Memuliakan Allah. Disitulah gereja sedang memuliakan Allah. Ya, saya pikir itu, Pendeta. Baik, kita masuk kepada bagian akhir. Saya berikan waktu kepada Pendeta Endik untuk memberikan closing statement yang bisa Pendeta berikan sehubungan dengan pelajaran kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta Daniel. Saya mau ambil sedikit melalui pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Nah, pengalaman yang dia alami ini, biarlah ini menjadi satu contoh bagi kita, bagaimana kita mau untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang, walaupun kesusahan, penderitaan, penganiayaan, dikucilkan dan sebagainya yang nantinya kita hadapi, tetapi percayalah bahwa itu hanya sementara, karena ada power, ada kekuatan, ada kuasa dari sorga yang Tuhan curahkan bagi kita. Biarlah pengalaman Paulus menjadi pengalaman kita juga,
selama kita masih berada di atas muka bumi ini, Injil harus diberitakan di dalam keluarga, tetangga, dan sekitarnya. Terima kasih. Pendeta Kus, kami berikan waktu untuk memberikan closing statement dalam pelajaran ini. Ya, saudara-saudara, mari kita perhatikan ini bahwa kita bersyukur kasih karunia Allah itu menjangkau kita sebagai manusia. Ya, sehingga keselamatan itu juga menjadi bagian kita pada hari ini. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau belajar untuk terus mengenal Kristus, menyelami kasih karunia Allah yang sedemikian luar biasa itu. Dan ketika kita terus belajar untuk menyelami kasih karunia Allah, ya, ketika kita terus belajar untuk mengenal Allah, maka kita boleh hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita, dan pada gilirannya hidup kita ini akan selalu menjadi puji-pujian dan hormat bagi Tuhan. Itulah yang bisa kita renungkan pada hari ini. Baik, terima kasih kedua hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara sekalian, misteri Injil harus kita bukakan. Sebagaimana Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, bagaimana ia membuka rahasia ini. Keselamatan harus menjadi bagian semua orang, baik orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Dan tugas kita hari ini, sebagaimana pengalaman dari pelayanan Paulus kepada jemaat di Efesus, kita juga harus menjadi bagian daripada pekerjaan Injil ini, agar Injil ini tidak terpendam bagi sebagian orang kecil, tetapi biarlah ke seluruh dunia, dan itu melalui peran kita, baik secara pribadi, demikian juga secara jemaat. Kita akan menutup akan pelajaran ini melalui doa kita yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Gus Windarto. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena roh hikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Saat yang sama biarlah roh hikmat itu menuntun kami untuk lebih memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tinggi dan luasnya kasih Allah bagi kami, yang menjangkau kami dan menyelamatkan kami. Dan Tuhan akan selalu mengingatkan kami, ketika kami sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kami pun boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami hari ini. Dan biarlah ini boleh memberkati kami, memberkati juga orang-orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Amin. Sahabat IJC Voice, sekali lagi, jika ada pertanyaan, ada permohonan doa, kunjungan, belajar Alkitab, hubungi call center kami di 085 700 994 007. 085 700 994 007. Maka kami akan merespon dan kiranya itu menjadi berkat bagi saudara. Baik, kita akan bertemu di pelajaran berikutnya, dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Sampai jumpa di pelajaran yang ke-7. Tuhan memberkati kita.